sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sore hari ini sekali lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Yesaya pasal 49. Kita akan baca ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Mungkin kita katakan Tuhan telah melupakan saya. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan katakan tidak mungkin Tuhan melupakan kita. Kalaupun ada seorang ibu melupakan anaknya, firman Tuhan katakan, tapi Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan katakan, Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya. Tuhan tidak katakan bahwa dia menuliskan nama kita di telapak tangannya, tapi dia melukiskan kita. Melukiskan itu dengan detail. Ada cacat, ada celah, itu akan nampak di dalam lukisan. Dan yang dilukis itu bukan hanya nama kita, tapi yang dilukis kita di telapak tangannya. Dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, itu semua Tuhan lukiskan di telapak tangannya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti siapa kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang paling kita perlukan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Terkadang karena begitu banyak persoalan, masalah yang harus kita hadapi begitu berat, kita merasa Tuhan melupakan kita. Dan kita diajarkan oleh firman Tuhan, yuk kita mau tetap percaya sama Tuhan. Karena di masih pasal yang 49, ayat yang ke-23 bagian akhir dikatakan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan mau tolong kita? Di dalam ayat yang ke-26, ayat yang terakhir dikatakan, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Jadi maksud Tuhan tetap menjaga kita, tetap menolong kita, supaya semua umat manusia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, juru selamat kita, penebus kita. Dia Allah yang maha kuat. Kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa mengandalkan Dia. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Kalau kita mau belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ketika perjalanan ke Emmaus, kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Di situ perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terkadang inilah yang terjadi ketika dalam perjalanan hidup kita,
ketika banyak hal yang kita alami, banyak yang terjadi kita alami, itu membuat mata kita tertutup. Kita tidak mengenal sesungguhnya Yesus tetap ada berjalan di samping kita. Kita tidak mengenal. Dan kita katakan Tuhan melupakan kita, kita katakan Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita belajar dari murid-murid Yesus, kenapa sampai mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Bapak Gembala almarhum pernah mengajarkan bahwa karena terlalu sedih hati murid-murid Tuhan Yesus ini, ketika mereka mengalami seperti yang diceritakan di ayat-ayat selanjutnya, mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Itu menggoncangkan iman mereka, karena mereka mengalami kejadian-kejadian yang terlalu berat buat mereka. Itu membuat iman mereka tergoncang, sehingga mereka tidak lagi mengenali Tuhan Yesus. Mungkin itu yang sedang kita alami. Terlalu banyak masalah, kita merasa berbeban berat, sehingga kita tidak mengenali Tuhan Yesus yang sebenarnya tetap ada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, kenapa murid-murid sampai tidak mengenali itu Tuhan Yesus? Karena apa yang mereka harapkan tidak seperti apa yang mereka alami. Kejadian yang mereka alami tidak seperti yang mereka harapkan. Dikatakan di sana, mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu akan membebaskan umat Allah. Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus justru ditangkap, disalibkan, dan mati. Dan itu membuat mereka kurang percaya, mereka kurang yakin ketika Yesus katakan bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Seandainya mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, mereka pasti bisa mengenali itu Tuhan Yesus. Tapi karena mereka kurang percaya, mereka kurang yakin, apa benar Tuhan Yesus Kristus bangkit? Jadi mereka tidak mengenali itu adalah Tuhan Yesus. Itulah mungkin juga yang kita alami. Ketika terlalu banyak masalah, persoalan, pergumulan kita yang berat, membuat kita kurang percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Membuat kita kurang yakin apakah benar apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini bisa kita alami, bisa kita terjadi dalam hidup kita. Ada seorang mengatakan bahwa dia selalu berdoa, tapi dia merasa Tuhan tidak ada. Saya katakan, sesungguhnya Tuhan itu ada, tetap dia ada. Tapi memang jawaban doa yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Itu sebabnya kita katakan Tuhan itu ternyata tidak ada. Kita mau belajar pada sore hari ini, tetap percaya kepada Tuhan, yakin sepenuhnya, pegang setiap janji firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ayat terakhir kita baca di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Tuhan Yesus memberkati.